Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Penuh semangat. Allah. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Ananda Haikal, boleh silakan dipimpin doa. So. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan duduk lagi. Nanda Haikal, terima kasih sudah memimpin doa. Baiklah anak-anak, agar menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, yuk kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ya, yang semangat. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, aku yang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini masuk semua enggak? Ada yang izin? Ada yang alfa? Atau ada yang sakit? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat semua ya? Nah, oke. Bapak di sini akan memberikan sebuah game ya. Ketika Bapak bilang pagi, maka tepuk tangan 1 kali. Nah, ketika Bapak bilang siang, maka tepuk tangan 2 kali. Ya. Ketika bilang sore, maka tepuk tangan 3 kali. Tapi ketika Bapak bilang malam, maka ekspresi kalian adalah tidur. Ya, ya siap. Konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, sore. Oke, alhamdulillah ya. Fokus ya. Ya. Baik. Hari ini ada yang sudah sarapan atau ada yang belum? Sudah. Ya. Alhamdulillah kalau sudah, ya biar tambah full semangatnya. Coba, ada yang sarapan pakai tahu gak? Ada ya? Ya. Orang yang suka tahu itu biasanya tahu kalau tahu itu enak. Benar gak sih? Ya, nggak mungkin nggak suka suka tahu tapi nggak tahu kalau tahu itu enak. Ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia
yaitu topik homonim. Ya, oke. Di sini Bapak akan memberikan suatu tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran di pagi hari ini yaitu yang pertama, ya, kalian bisa menggunakan kaidah kebahasaan dan kosakata yang baru, ya. Dan yang kedua adalah kalian mampu mengidentifikasi makna dari kata homonim. Dan yang ketiga adalah kalian mampu membuat kalimat dari homonim dan bisa mempresentasikannya. Jadi bukan hanya paham, tapi kalian juga harus bisa membuatnya dan kalian bisa untuk mempublikasinya atau bisa mempresentasikannya. Ya, oke, coba. Kalau seandainya kita belajar tanpa ada tujuan yang pasti, maka kita akan kebingungan. Ya, nah ini adalah fokus utama kita. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Coba yang pertama apa? Silakan dibaca. Oke, yang kedua apa? Oke, yang ketiga. Iya. Atau lebih tepatnya kata homonim kita itu akan belajar tentang makna ganda. Ya, makna apa? Makna ganda. Kata yang memiliki makna ganda. Coba dalam kehidupan kalian sehari-hari, contohnya kayak tadi pagi kalian sarapan menggunakan tahu, ada kaitannya tidak dengan kata homonim yang akan kita pelajari hari ini? Ada Kak? Ada ya? Coba tebak, apa itu? Tahu. Ya. Sama nggak sih bunyinya? Iya, bunyinya sama. Ejaannya sama pula, ya. Terus katanya sama tidak? Sama. Nah, itulah yang akan kita bahas, akan kita kaji, ya, dan akan kita pelajari. Makanya nanti semangat, oke? Ya, tepuk semangat. Oke, alhamdulillah ya. Masih full ya semangatnya ya? Masih dong. Oke. Nah, sekarang coba kalian, oh ya, ingat-ingat ada suatu kegiatan sehari-hari yang termasuk dalam kata yang sama nggak biasanya? Ya, mungkin kalian masih bingung ya, masih belum paham, atau masih udah paham, belum bisa mempublikasikannya. Nah, ya, Pak Haji juga akan ada sebuah gambar. Oke, silahkan kelihatan nggak belakang? Kelihatan ya? Oke, itu ada sebuah gambar. Ya, coba dilihat, diamati. Ya, ada gambar apa saja di situ? Ya? Ada pintu, ada ada orang-orang yang rapat. Ini ada kaitannya enggak dengan pelajaran yang akan kita bahas? Ada enggak? Ada ya? Iya. Ini ada kaitannya. Coba, di sini ada kata yang sama enggak dengan gambar ini? Ada. Kata apa itu? Rapat. Nah, tadi udah dibahas. Kalau seandainya katanya sama, terus ejaannya sama, itu adalah termasuk dalam kata homonim. Ya, coba kalian buat kalimat deh, sesuai dengan gambar ini. Ya, coba Caca, boleh buat kalimat? Silakan pilih yang mana. Pintu. Ya, pintu itu rapat.
Masuk nggak? Masuk ya. Coba gambar yang kedua. Siapa yang mau jawab? Oke, Arizka, boleh. Silakan. Ada orang berkumpul sedang rapat. Kalau seandainya kalimat seperti itu, masih termasuk nggak? Masuk ya. Nah, biar lebih paham, coba kalian buka buku kalian tentang topik homonim. Silahkan baca sejenak. Ya, silahkan dibuka tentang pembelajaran topik homonim. Oke. Baca dengan teliti, temukan ide pokoknya, apa tujuan dari pembelajaran ini, sudah dijelaskan kan tadi. Nah, kalian tinggal dilihat dan dibaca itu, teks itu menceritakan tentang apa. Oke, ada yang udah selesai? Oke, masih ada yang belum. Oke, lanjutin aja dulu yang belum ya, selesaikan. Ya, sambil nunggu yang belum, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video ya, di mana video ini akan menceritakan, menjelaskan, memaparkan tentang kata homonim. Silahkan kalian lihat, amati. Kalau seandainya ada kata-kata yang menurut kalian kurang paham, boleh ditulis dan dicatat. Tanyakan ya. Ingat, harus ditanya. Kalau seandainya kalian sudah paham, ada temannya yang bertanya, boleh untuk dijawab. Oke. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang homonim. Homonim adalah kata yang sama lafal dari diambil, tetapi berbeda maknanya. Contoh homonim. 1. Bisa. Arti bisa yang pertama adalah mampu atau dapat. Contoh kalimat, aku bisa mengerjakan semua soal ini dalam waktu 10 menit. Arti bisa yang kedua adalah zat racun yang dapat menyebabkan luka, busuk, atau mati bagi sesuatu yang hidup. Contoh kalimat, ular ini memiliki bisa yang amat berbahaya. 2. Bulan. Arti bulan yang pertama adalah masa akal jangka waktu kebenaran bulan di hari ini dari mulai kapan bulan sampai hilang kembali, sekitar 29 atau 30 hari. Contoh kalimat, segera lahir di bulan Desember. Arti bulan yang kedua adalah satelit alami bumi. Contoh kalimat, kemarin malam, bulan purnama terlihat sangat terang. 3. Kali. Arti kali yang pertama adalah kata untuk menyatakan kelipatan atau perbandingan. Contoh kalimat, aku sudah membentuk rumah ada 3 kali, tapi tidak ada jawaban. Arti kali yang kedua adalah sungai. Contoh kalimat, kita diimbau untuk tidak membuang sampah ke kali karena dapat menyebabkan banjir. 4. Palu. Arti palu yang pertama adalah alat untuk memukul paku. Contoh kalimat, kita perlu palu dan paku untuk memasang jam dinding. Arti Palu yang kedua adalah ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, terkenal dengan sebutan kota Kaledo. Contoh kalimat, kita tinggal di kota Palu. 5. Rapat. Arti rapat yang pertama adalah hampir tidak berantara atau tidak renggang. Contoh kalimat, ibu menutup rapat jendela di malam hari. Arti rapat yang kedua adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Contoh kalimat, ayah tidak bisa pulang cepat hari ini, karena ada rapat dengan rekan kerjanya. 6. Jangka.
Arti jangka yang pertama adalah alat untuk membuat bulatan. Contoh kalimat, kita memerlukan jangka untuk membuat lingkaran di pelajaran seni rupa. Arti jangka yang kedua adalah ukuran waktu tertentu. Contoh kalimat, aku bisa menyelesaikan tugas membuat kerajinan dalam jangka waktu 5 hari. 7. Genting. Arti genting yang pertama adalah tegang atau berbahaya. Contoh kalimat, situasi di lapangan menjadi genting ketika tuan rumah kebobolan. Arti genting yang kedua adalah tutup atau tutup. Contoh kalimat, genting rumahku bocor, tapi ayah langsung memperbaikinya. 8. Malam. Arti malam yang pertama adalah berisiko. Contoh kalimat, kasihan penulis malam ini, ia terlihat terus karena kelaparan. Arti malam yang kedua adalah kota di provinsi Jawa Timur. Contoh kalimat, aku tinggal di kota malam bersama ayah dan ibu. 9. Bunga. Arti bunga yang pertama adalah bagian tumbuhan yang akan menjadi buah, biasanya elok warnanya dan harum baunya. Contoh kalimat, bunga di taman ini indah sekali. Arti bunga yang kedua adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal. Contoh kalimat, tabungan di bank ini memiliki bunga yang kecil. 10. Tanggal. Arti tanggal yang pertama adalah terlepas. Contoh kalimat, gigi tuanku tanggal waktu aku memakan daging. Arti tanggal yang kedua adalah bilangan yang menyatakan hari yang berapa dalam bulan. Contoh kalimat, kami memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Demikian penjelasan tentang homoni. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, udah selesai videonya ya. Berarti sekarang sudah mulai terbuka ya pemikiran kalian, sudah mulai paham, sudah mulai mengerti tentang apa itu kata homonim. Homonim itu apa? Yang ada di pembelajaran ini? Coba. Oke, katanya sama, ejanya sama, bahkan bunyinya juga sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Oke ya. Jadi kalau seandainya kalian di rumah atau sedang di jalan atau sedang berpergian, ada seseorang yang menanyakan, apa sih yang disebut dengan kata homonim? Kalau kalian sudah bisa langsung dijawab, ya. Oke, tadi sudah jelas banget ya, banyak sekali. Ada kali, ada bisa, ada beruang, ya, ada tanggal. Oke, kalau seandainya sudah memahami, sudah bisa, sekarang kalian buat kelompok, bikin 3 kelompok ya, masing-masing kelompok 5 peserta. Ya, silahkan dimulai dari sekarang. Hati-hati. Oke, silahkan. Oke. Gimana? Kelompoknya sudah jadi? Oke. Kelompok 1 yang mana kelompok 1? Oke, baik. Ini kelompok 1. Kelompok 2 yang mana? Oke, baik. Kelompok 2. Dan yang ini berarti kelompok 3. Ya. Di sini Bapak akan memberikan tugas LKPD. Di mana tugas ini masing-masing kelompok itu berbeda. Kelompok 1 tidak akan sama dengan kelompok 2. Begitu juga dengan kelompok 2 tidak akan sama dengan kelompok 3. Artinya 3 kelompok ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, tugas kalian adalah dengan kelompoknya coba semaksimal mungkin kerjasamanya ya, saling mengisi satu sama lain ya. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 1 di sini
tugas kalian adalah menyusun sebuah puzzle, ya, menyusun sebuah puzzle. Setelah itu kalian membuat kalimat sesuai dengan puzzle yang kalian susun. Paham ya? Kelompok 2 yaitu cari kata yang tepat, ya, cari kata yang tepat. Setelah ditemukan, maka kalian catat kata itu dan kasih arti 1 atau arti 2. Seterusnya kalian buat sebuah kalimat. Ya, paham ya? Nah, sedangkan kelompok yang ketiga ini, kalian tebak kata ajaibnya. Kalau seandainya ada sebuah kalimat, ya, di kalimat itu ada sebuah pertanyaan, apakah kalimat yang ke satu dan yang kedua itu harus dijawab dengan kata homonim apa? Ya, paham ya? Oke, kelompok 1 gimana? Paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kalau udah paham, ini Bapak bagikan untuk kelompok 1. Ya, silahkan dikerjakan. Ya. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Ya. Sudah dilihat tugasnya? Ya. Kalau sudah dilihat, ya, kita hitung sama-sama ya. Ya. Hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, kerjain. Ditelaah ya, dibaca LKPD-nya itu menunjukkan kemana. Oke, silakan. Satu sama lain saling bantu. Oke, ada masalah? Gak ada ya? Ya. Kalau sananya ada yang nggak paham atau nggak ngerti, boleh ditanyain langsung ya. Kerjasamanya boleh. Kelompok 2 gimana? Ada kendala? Masih semangat ya? Wah, ini kelompok 1 nih, luar biasa nih semangatnya. Oh, udah. Kalau ada kendala, boleh tanyakan ya. Kalau ada yang kurang paham atau gimana. Ya, boleh bantu temennya yang sebelah sini satu ya, yang sebelah itu biar kerja kelompok ya, biar semuanya selesai ya.
Ya, semangat. Boleh bantu sebelah sini, ya. Bantu lihat sini, ya. Bantu ininya buat kalimat. Oke. Oh, semangat kerjanya, ya. Kalau seandainya ada kendala, boleh langsung ditanyakan, ya. Kalau seandainya tidak paham atau kurang paham, ya. Baik, apakah ada yang sudah selesai? Sudah, ya. Kelompok ini udah selesai belum? Kelompok 3, udah. Kelompok 2 udah selesai nih. Kelompok 3, sedikit lagi ya. Oke, ayo silahkan diselesaikan. Luar biasa nih kelompok 2 ya. Kelompok 3 juga sama, ayo. Tapi kelompok 1 juga tidak kalah semangat ini. Nah, kalau sudah selesai, mari kita presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian, ya. Apa? Presentasikan. Jadi kalian jelasin tuh, kalian itu mengerjakan apa, ya. Kalian itu tadi membahas apa dengan kelompoknya, ya. Agar teman-teman yang lain juga tahu, oh ternyata mereka juga mengerjakan tentang kata homonim, ya. Boleh dari kelompok 2 dulu deh, ya. Silakan kelompok 2, ya. Yang lain ketika kelompok yang lain menjelaskan atau mempresentasikan hasilnya, boleh mencatat ya ejaan homonim dari kelompok yang lain. Oke, silakan kelompok 2. Ya, siapa? Adel ya. Oke, Adel sama Haikal. Oke, silakan maju ke depan. Ya, yang lain boleh lihat, simak baik-baik. Ya. Sini. Ya. Oke. Oke.
Oke. Oke, bulan ya. Terus? Oke, setiap bulan purnama akan terasa terang katanya. Ya. Yang kedua? Oke, anak. Terus? Oh iya, kakek saya memiliki 6 anak dan berapa? Cucu-cucu banyak ya. Ayo, lanjut. Oke, ya. Oke, bisa ya. Saya bisa mengerjakan PR sendiri. Oke, ya. Berarti ini tempat katanya ya. Oke, silahkan dibacakan. Ya, dibacakan juga. Kata yang pertama apa? Ya. Oke. Oke, ya. Hmm. Hmm. Kata yang tidak bisa. Arti yang satu. Bisa masuk. Arti yang kedua. Bisa racun ulang coba. Kata keempat. Dapat. Arti ke satu. Pertemuan membahas sesuatu. Oke, iya. Oke, ya. Coba dari simak ya presentasi dari teman kita. Apakah kata ejaannya sama? Termasuk ke kata homonim nggak hasil dari kerja kelompok mereka? Masuk ya? Terus kalimatnya masuk nggak? Masuk. Luar biasa sekali. Ayo tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, oke, silakan duduk. Terima kasih Nanda Hekal sama Adel. Ya. Selanjutnya dari kelompok mana dulu? Oh, kelompok 1, boleh. Ya, silakan ayo. Siapa yang mau mempresentasikan? Oh, Nanda Depa, ayo. Sama Arizka. Ya, silakan. Maju ke depan. Nah, oke. Oke, ya. Berarti di kelompok 1 itu ada berapa kata homonim? 4 ya? Oke. Yang pertama kata apa? Kijang, boleh. Terus? Ya, terus? Dan yang terakhir? Kali. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Udah paham ya? Terus ini untuk membuat kalimatnya apakah sudah sesuai apa belum? Oke, kelompok 2 selesai belum? Sesuai ya? Kelompok ini sudah sesuai?
Sesuai ya. Oke, ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan. Ya, silakan. Nomor 1. Setelah meluncur kalimat bisa. Kalimat kesatuannya bisa mengendarai mobil. Nanti kalimat ke-1. Mampu melakukan sesuatu. Kalimat kedua. Dua itu memiliki sisa yang berbahaya. Nanti kalimat kedua. Bacanya memiliki dua. Nomor 2. Cara memiliki kunci. Kalimat ke-1. Saya membuka dengan saya membuka dengan kunci. Oke. Bagian tiga. Kalimat kedua, dia memberi jawaban dan ulangan. Kalimat kedua, jawaban. Nomor 3, saudara menunjukkan. Di kalimat ke-1, saya memberi pemahaman sama. Masih kalimat ke-1, bagian caranya. Kalimat kedua, saya membayar sekolah kita belum tahu. Lanjut kalimat kedua, saudara satu. Nomor 4, kata bulan. Kalimat saya pergi ke bulan. Masih kalimat kedua, kalimat kedua, saya melihat bulan. Kalimat kedua, Oke, ya. Itu adalah hasil dari kelompok 3 ya. Udah paham ya? Sesuai apa tidak? Sesuai semuanya ya. Kasih tepuk yang meriah buat kelompok 3. Ya. Oke, silakan duduk Ananda Caca dan Cinta. Masih semangat gak? Masih semangat gak? Kelompok 1 masih semangat? Kelompok 2? Halo kelompok 3. Ya, masih semangat? Masih ya, ya. Biar tambah semangat, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah, masih full ini, luar biasa ya. Oke, Pak Haji akan memberikan sebuah kuis ya. Kuisnya ini ada 10 soal ya. Kita bagi saja ya. Untuk kelompok 1 untuk oke. Oh ya. Jadi tadi udah paham semua ya tentang apa yang sudah dijelasin ya. Mana kelompok 1 menceritakan apa, kelompok 2 juga menceritakan apa, terus apa lagi? Kelompok 3 ya, menceritakan tentang apa ya. Tadi luar biasa banget ya. Dari kelompok 1 juga menceritakan tentang apa? Ada kali, terus ada apa lagi? Hah? Apa-apa? Bisa, ya. Ada apa lagi? Beruang. Dan kelompok 1 ini mampu membuat kalimatnya dengan sempurna, ya, luar biasa. Kelompok 2 juga sama, ya. Tadi ada berapa kata dari kelompok 2? Ya, ada 4 yang ditemukan. Ada apa coba? Pertama, iya, ada bulan. Ada apa lagi? Anak, ya. Terus ada apa lagi? Bisa. Terus ada apa lagi? Iya. Dari kelompok 3 juga sama, tidak kalah ya. Mereka sangat semangat. Yo, kelompok 3 juga menemukan beberapa kata. Ada kata apa saja coba? Iya, terus? Iya, ada apa lagi? Oh iya, terus ada apa lagi? Bulan ya. Jadi itu adalah hasil dari kerja sama dengan kelompok kalian masing-masing ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Ya. Di sini ada kuis ya, di mana satu kelompok akan mendapatkan 3 pertanyaan, kelompok 2 juga akan mendapatkan 3 pertanyaan, dan kelompok 3 juga akan mendapatkan 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang sisa adalah 1, nanti akan rebutan siapa yang paling cepat dia akan yang mendapatkannya. Paham? Ya, kelompok 1 berapa pertanyaan? 3. Kelompok 2? Kelompok 2 gitu, berapa?
Ya, kelompok 3. 3. Satu lagi buat berebut. Siapa yang paling cepat dia akan dapat. Oke. Oke, berarti kelompok 1 dulu ya. Ya, siap. Kita buka. Ya. Arti pimpinan dan bagian anggota tubuh adalah homonim dari A. Kaki, B. Ketua, C. Kepala, D. Pengurus. Boleh ditunjuk? Yang C. Coba kita buktikan. Benar apa salah? Benar ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, masih kelompok 1 dengan soal yang kedua. Kita buka. Arti lembaran buku dan pekarangan rumah merupakan homonim dari kata A. Teras, B. Ruang tamu, C. Kamar, D. Halaman. D. Halaman. Coba kita buktikan. Yes, benar juga ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Oke. Arti mengetahui sesuatu dan makanan merupakan homonim dari kata apa? Tahu. Yakin? Coba kita buktikan lagi. Yes, benar juga ya. Oke, kelompok 1 semua pertanyaan dijawab dengan sempurna. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Ya, siap kelompok 2. Oke. Arti satuan waktu dan memukul merupakan homonim dari kata apa? Pukul. Yakin? Coba kita buktikan. Alhamdulillah. Oke, terus yang kelima. Yo, silakan dibaca. Homonim adalah kata yang apa? Bunyinya sama. Yang B. Kita buktikan. Apakah benar? Yes. Ya. Dan pertanyaan yang terakhir. Ya. Apa itu homonim? A. Apa itu A? Kata sama. Coba kita buktikan kembali. Yes. Ya. Luar biasa ya. Kelompok 2 juga menjawab dengan sempurna. Ya. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Ya. Silakan kita buka. Ya, 3, 2, 1. Oke. Arti mengiyakan suatu dan sifat garis miring watak merupakan homonim dari kata apa? A. Baik, B. Setuju, C. Pergi, D. Tidak. Baik. Yakin? Gak mau berubah? Oke, yuk kita hitung sama-sama mundur ya. 3, 2, 1. Yes. Nah. Selanjutnya nomor 8. Pertanyaan yang kedua untuk kelompok 3. Ya. Kelihatan? Arti nama hewan dan orang yang punya banyak uang merupakan homonim dari titik-titik. A. Gajah, B. Kuda, C. Beruang, D. Singa. C. Beruang. Yakin? Tidak mau berubah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar? Yes. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir untuk kelompok 3. Oke, kita buka sama-sama. Oke. Kelihatan? Ya. Arti pertemuan dan kedap suara merupakan homonim dari kata A. Tutup, B. Pintu, C. Rapat, D. Buntu. Rapat. Udah yakin ya? Gak mau berubah? Benar. Nyesel gak? Enggak ya? Ya. Oke, jawaban kita kunci. Jawabannya rapat. Apakah benar? Yes. Ya. Nah, jawaban untuk pertanyaan siapa paling cepat, dia yang paling dapat. Oke.
Ketika dihitung 1, 2, 3, dia yang paling cepat mengacungkan tangan, maka dia yang mendapatkan. Ya. 1, belum. 2, bawah dulu tangannya. 3, oke, kelompok 1, ya. Oke, time score. Ya, kita buka sama-sama. Oke, tadi yang pertanyaan terakhir 10. Kita buka sama-sama. Oke, dibaca baik-baik. Arti satuan waktu dan memukul merupakan homonim dari kata A pukul, B jam, C tiba, D pulang. Pukul. Yakin? Gak mau berubah? Benar. Serius. Pukul ya? Jawabannya pukul ya. Oke, siap. Yes, jawabannya adalah pukul. Ya. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke. Berarti kalian sudah mengerti ya, sudah memahami apa itu dari suatu homonim. Jadi kalian sudah bisa mengerjakan bahkan semuanya ya, semuanya rata-rata mendapatkan nilai yang sempurna dari kuis yang kelompok 1 bisa menjawab dengan sempurna, kelompok 2 juga sama, kelompok 3 juga sama. Oke. Ya. Kita ice breaking dulu ya. Ya. Pak Haji mempunyai sebuah nyanyian, ya. Silahkan simak baik-baik ya. Kelihatan nggak? Nah, Pak Haji contohin dulu ya. Nanti setelah itu kalian ikut hituin. Yang semangat ya. Lagu tentang pembelajaran homonim. Nah, katanya sama, ejaannya sama, bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Katanya sama, ejaannya sama, bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim, semua sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim, semua sama, maknanya yang berbeda. Bisa ya? Ya. 3, 2, 1. Oke. Makanya yang berbeda. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Oke. Luar biasa sekali ya. Ya. Oke. Di sini Bapak akan memberikan sebuah post test individual ya. Jadi ini adalah silahkan kalian kerjakan masing-masing. Kalau tadi adalah masing-masing kelompok, kalau ini adalah masing-masing per orang atau peserta ya. Ingat, tidak boleh tidak boleh melihat. Iya, siap, diisi dengan serius ya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal.
Ayo kerjakan ya. Tadi udah dibahas semua ya. Kayaknya udah jelas banget apa itu homonim, ejaannya seperti apa. Ya, coba dilihatin aja. Dipahami dulu ya pertanyaannya. Baca yang teliti. Seperti biasa kalau ada hal-hal yang kurang paham dari sebuah pertanyaan, kalian bisa boleh tanyakan ya. Mana kelompok satu? Ayo dikerjain ya. Oke, semangat ya. Harus semangat. Belakang gimana? Semangat. Iya dong, harus semangat ya. Aman ya, tidak ada kendala ya. Jangan lupa namanya ya. Jangan lupa namanya diisi. Ada yang sudah selesai? Masih ada yang belum ya? Yang belum boleh lanjutin. Ada yang udah selesai? Coba yang udah selesai, angkat tangan. Alhamdulillah. Oke. Yang udah selesai boleh dikumpulkan di depan sini ya. Ya, dikumpulkan depan sini. Nah. Sini. Kalau nggak di bawahnya aja. Masih di bawah ini. Bawah. Habis tutup lagi. Yang sudah boleh duduk kembali. Awas hati-hati ya. Oke, Bapak bantu. Sini. Oke,
Alhamdulillah udah selesai semua ya. Oke, masih ada yang mengerjakan? Sudah tidak ada. Ya. Hari ini kita belajar apa? Homonim. Ya. Homonim itu apa? Iya. Terus hari ini apakah kalian senang dalam pembelajaran ini? Senangnya dari bagian mana? Coba. Quiz. Senang ya? Ya. Terus ada kendala nggak? Nggak ada ya? Berarti semuanya berjalan dengan bisa memahami dengan baik. Ya, luar biasa sekali kalian ini. Ya, mudah-mudahan bisa seterusnya kita belajar ya untuk kemajuan kita sebagai anak hebat ya. Sebagai anak apa? Hebat. Nah, dari awal kita sudah menjelaskan bahwa tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita memahami kosakata baru dari kata homon. Di antaranya banyak tadi ya. Ada kali, ada apa lagi? Ada beruang, ada genting, ada kijang, ya. Itu kan masih kata-kata baru yang baru kita dengar. Tapi sebenarnya kita sudah bisa familiar di kehidupan sehari-hari. Ya. Dan yang kedua adalah kalian mampu membuat sebuah apa? Kalimat. Tadi sudah bikin buat kalimat apa belum? Sudah ya? Luar biasa sekali. Kosakata baru ini juga udah bisa ya. Kalimat juga udah bisa. Terus, apakah kalian sudah bisa mempresentasikannya? Sudah ya? Alhamdulillah. Tadi dipresentasikan juga sama kalian. Oke. Ya, biar lebih tambah semangat lagi. Kayaknya nyanyi lagi lebih semangat gak? Setuju gak? Setuju gak sih? Setuju ya? Ayo, kita nyanyi sama-sama ya. Yang semangat. 3, 2, 1. Katanya bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Katanya sama, ejaannya sama. Bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim, namanya homonim. Semua sama, maknanya yang berbeda. Namanya semua sama, maknanya yang berbeda. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, masih semangat, masih full ya. Kalian itu luar biasa. Nah, tambah lagi deh SDK-nya. Yuk, tepuk semangat. Lebih semangat lagi. Ya, 3, 2, 1. Tepuk semangat. Oke. Alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah mempelajari apa itu kata homonim ya. Di mana homonim itu adalah kata yang ketika ejaannya sama, terus bunyinya sama, tapi makna yang berbeda, maka itu dikatakan dengan kata homonim ya. Tadi kita sudah melihat video, ada beberapa dari apa kata-kata yang baru ya. Tadi udah disebutkan, ada bulan gitu kan, ada beruang, ada genting, ada kali. Nah, kalian juga sudah mempresentasikannya gitu kan. Kalian sudah bisa membuat sebuah pertanyaan ya, di mana bukan pertanyaan, sebuah kalimat yang apa? Yang mengandung kata homonim ya. Coba kalau seandainya Bapak ini membuat suatu kalimat seperti ini. Saya ingin menjadi seorang dokter agar bisa menyembuhkan orang yang terkena bisa ular. Ya, sekali lagi, kalau seandainya
Saya ingin menjadi seorang dokter agar bisa menyembuhkan orang yang terkena bisa ular. Kelompok ini, ya kelompok 3. Ada kata ejaan homonim nggak? Ada? Ada nggak? Ada. Coba sebutkan apa? Bisa. Di mana bisa yang pertama memiliki arti apa? Mampu. Kalau seandainya bisa yang kedua memiliki arti apa? Racun. Terus, kalau seandainya ada sebuah kalimat seperti ini. Saya pergi ke sekolah melewati kali. Ya. Setiap hari saya melewati kali, berarti kalau seandainya berbulan-bulan saya melewati kali berkali-kali, itu ada kata homonimnya enggak? Ada ya? Apa itu? Kali. Kali pertama maknanya apa? Kali sung. Kalau seandainya berkali-kali, yaitu adalah berulang-ulang ya. Tepuk tangan yang luar biasa buat kalian semua. Ya, kalian sangat luar biasa ya. Penuh semangat ya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang hebat. Oke. Mungkin itu aja di pertemuan di hari ini ya. Untuk Ananda Haikal silahkan dipimpin doa. Ada yang tinggal nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Ada ya? Coba ya. Oh, ada yang mau bertanya katanya. Kita dulu, ada yang mau bertanya. Oke, bawa silakan. Mau tanya apa? Boleh, ayo silakan. Mau tanya apa? Tentang bulan. Oke, oh iya, Cinta silakan. Tahan dulu ya. Jadi ada yang bertanya ya. Kita harus menghargai teman. Ya. Bulan. Oke, silakan. Kenapa? Oh iya. Cinta bertanya, masih ada yang belum dipahami ya? Kalau seandainya kata homonim bulan, arti pertama dan arti yang kedua. Coba, dari teman-teman ada yang mau bisa jawab gak? Arti kata bulan yang pertama dan arti kata bulan yang kedua. Oke, mungkin Arizga, boleh? Silahkan, gak usah takut. Ya, sebelum pembelajaran kita tutup. Oke, arti yang pertama katanya tentang waktu yang ada di kalender. Gitu. Kalau yang kedua, tentang satelit yang ada di bumi gitu. Ya, kata Cinta tadi ada tanya, apa sih arti kata yang pertama dari kata bulan? Dan apa sih arti kata yang kedua dari kata bulan juga? Nah, teman kita juga ada yang menjawab, yaitu Ananda Arizka. Kata Arizka, arti bulan yang pertama adalah menandakan waktu di kalender. Sedangkan arti yang kedua yaitu menandakan apa? Satelit pada bumi. Ya, tidak benar gak kalau kayak gitu? Benar gak? Ya, kalau seandainya itu adalah arti pertama dan arti kedua, apakah sesuai? Boleh dibantu sama Adel? Sesuai? Sesuai? Oke, untuk kelompok yang ini. Deswa, sesuai gak? Sesuai ya? Iya. Jadi sudah terjawab ya? Sudah sesuai. Bahwa seandainya kalau ada kata bulan, di mana kalimat yang pertama adalah waktu di dalam kalender. Sedangkan arti kata bulan dari yang kedua adalah satelit bumi. Coba Pak Haji tanya lagi, biar kalian lebih maksimal. Del, kalau seandainya ya Pak Haji membuat sebuah kalimat seperti ini sudah diungkapkan atau dipresentasikan sebenarnya sama kelompok kamu juga. Kalau seandainya
Ya, bukan seandainya. Ayah saya setiap gajian itu setiap awal bulan. Tapi, ayo, fokus ya. Ayah saya gajian setiap bulan. Tapi, setiap akhir bulan, di bulan Komariah, itu pasti gelap. Nah, pertanyaannya, apakah itu termasuk ke dalam kata homonim? Termasuk? Oke. Termasuk ya? Oke. Kalau termasuk, yang kelompok 3, apakah termasuk? Termasuk. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham semua ya? Oke. Kalau sudah paham semua, berarti dicukupkan untuk kata homonim ini ya. Tadi sudah ada yang bertanya, terus nah, untuk pembelajaran yang akan datang ya, untuk pembelajaran yang akan datang nih. Tadi kita belajar apa? Homonim. Pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang imbuhan me ya. Imbuhan apa? Me ya, dan kata majemmu. Coba buat kalian gimana metode pembelajarannya? Apakah mau seperti ini? Apa mau ada hal-hal yang baru? Mau seperti ini? Yakin mau seperti ini aja? Ya. Oke, ya. Yakin ya? Ini kayaknya udah layu banget ya. Udah mulai nggak semangat. Ya, coba ya, tepuk semangat lagi ya. 3 2 1. Tepuk semangat. Masih semangat dong ya. Bapak aja masih semangat ini. Ya. Ya, hari ini kita udah belajar tentang homonim. Jadi yang akan datang kita akan belajar tentang imbuhan me, kata majemuk. Ya, masih banyak sekali ya. Masih banyak sekali pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Tadi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 saya sangat mengapresiasi kepada kalian ya. Kalian tadi sudah kerjasama. Udah kerjasama belum? Sudah. Saling membantu ya sama kelompoknya. Kelompok 1 gimana? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah juga ya? Ya, alhamdulillah. Ya itulah fungsi dan makna dari kata apa? Kerjasama. Kita harus saling membantu. Ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Oke. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, oke. Silakan Ananda Haikal. Ya. Pimpin doa karena udah nggak ada yang bertanya. Tadi nggak ada yang bertanya. Ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ingat semangat terus ya, semangat terus. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.